Shalom, jemaat Tuhan, biarlah hari ini kita mau datang kepada Tuhan, kita mau menyembah Dia, kita percaya bahwa hanya Yesus kekuatan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Engkau kekuatan kami Tuhan. Hanya Engkau juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Sembah Engkau Tuhan, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, ya Yesus, Kau yang pedulikan, ya Yesus Tuhan. Amin Tuhan. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku, sebab hanya Engkau Tuhan kekuatan kami. Hanya Engkau juru selamatku,
Tuhan, segala kemuliaan, segala kehormatan hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Engkau kekuatan kami, sebab Engkau juru selamat kami, sebab Engkau sahabat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, biarlah Tuhan hari ini kami boleh lebih lagi datang kepada Engkau Tuhan. Kami boleh merasakan hadirat Tuhan. Terima kasih Yesus, di dalam nama Yesus yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Shalom. Shalom jemaat Tuhan, meskipun kita tidak bertemu, tapi kita percaya bahwa Tuhan selalu memberikan kita kekuatan, memberikan kita sukacita. Karena kita percaya Tuhan baik dalam hidup kita. Ya Yesus. Sebab Tuhan baik. Amin Tuhan. Engkau baik Tuhan. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya.
kita percaya bahwa Tuhan baik, Tuhan Juru Selamat kita, memberikan kita kekuatan. Dan biarlah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita percaya bahwa kita selalu diingatkan bahwa kita punya satu pribadi yang selalu menjadi sahabat kita. Ketika kita mungkin jauh dari Tuhan, tapi Dia selalu menjadi Allah yang terbaik buat hidup kita. Yesus.
Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan, dan biarlah Roh Kudus daripada Tuhan menolong kita untuk kita dapat menerima dengan penuh sukacita setiap firman Tuhan yang akan kita terima. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan, malam hari ini kami mengucap syukur buat penyertaan, pemeliharaan, serta kasih sayang Tuhan dalam hidup kami, di mana kami Tuhan sampai saat hari ini dan malam hari ini kami dapat bersama-sama menikmati ibadah doa malam bersama-sama dengan saudara dan teman-teman kami dan keluarga kami. Dimanapun kami berada saat hari ini Tuhan, dengan adanya pandemi ini kami tetap bersuka cita karena kami tetap dapat bersekutu, memuji, memuliakan Tuhan dan mendengarkan firman daripada Tuhan. Kalau sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan kuasai setiap kami pribadi lepas pribadi dengan urapan daripada Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, dan biarlah Tuhan firman itu menjadi rema dalam setiap kehidupan kami, dan biarlah firman itu menerangi jalan kami, dan firman itu menuntun setiap pergerakan langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat melalui setiap apapun yang Kamu perkatakan. Biarlah itu daripada firman Tuhan yang menguatkan kami, semakin membuat kami dekat dengan Tuhan dan mengerti isi hati daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Mari semua kita yang percaya dan kita siap menyambut firman Tuhan, kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dimanapun saat hari ini Bapak Ibu Saudara berada, baik yang berada di rumah maupun dimanapun yang saat hari ini bersama-sama dengan kami dalam ibadah doa malam hari ini, mari kita sambut firman Tuhan yang akan kita dengar dengan penuh sukacita, dan kita duduk diam di kaki Tuhan dan kita mendengarkan isi hati Tuhan. Dan biarlah firman yang kita dengarkan, kita terima menjadi rema dalam setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Kita tahu dalam kehidupan kita saat-saat hari ini banyak hal yang menimpa, banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita, banyak hal yang diizinkan untuk kita mengalami proses, ya. Dan di dalam hidup kita juga pernah merasakan begitu banyaknya tekanan, banyaknya kesusahan. Kita juga pernah mengalami begitu kita bersuka cita, kita mengalami kegembiraan yang luar biasa, kita mengalami kesedihan juga, kita mengalami hal-hal yang tidak mengenakan juga, tetapi kita juga mengalami hal-hal yang luar biasa dalam hidup kita, ya. Nah, kadangkala ketika kita menerima itu semua, kita merasakan itu semua, kita pernah merasa apa yang dinamakan itu lost control atau hilang kendali, atau bisa dikatakan juga emosi, ya, yang terjadi atau reaksi yang ditimbulkan dari diri seseorang dalam setiap suatu kejadian. Ya, tadi saya sudah katakan ketika kita sudah sedang bersuka cita, kita bergembira begitu lupa. Ketika kita bersedih, kita mengalami kesedihan yang begitu rupa. Ya. Dan emosi ini atau lost control ini, kalau kita tidak bisa mengendalikannya, kalau kita tidak bisa mengaturnya, maka kita akan kehilangan kontrol. Ya. Ketika kita kehilangan kendali atau kita lost control dalam hidup kita, maka seringkali kita terbawa dalam kondisi-kondisi yang maaf. Ketika saat itu kita kehilangan atau kita tidak mampu berpikir secara jernih atau secara waras.
dan kita melakukan berbagai tindakan yang bodoh, ya, yang bisa membahayakan diri sendiri, bahkan juga membahayakan orang lain. Kadang kita sering dengar bahwa kalau lost control atau kehilangan kendali atau emosi itu dihubungkan dengan amarah. Bukan. Ya. Tetapi ini ada pengendalian diri. Mengendalikan diri dalam setiap kejadian yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, malam hari ini kita akan belajar bagaimana cara kita mengendalikan diri yang baik. Bagaimana cara kita menghadapi berbagai kejadian yang boleh kita alami saat hari ini dengan tetap dalam kontrol, tidak kehilangan kendali, tidak dengan emosi, tetapi dengan kendali. Ada beberapa banyak tokoh dari Alkitab yang melakukan atau kehilangan kendali dalam kejadian-kejadian tertentu, dalam keadaan-keadaan tertentu. Yang pertama, kita belajar dari Musa. Kita belajar dari Nabi Musa, nabi yang besar, yang begitu luar biasa dipakai Tuhan, ya, yang diminta Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Di Bilangan 20 ayat 2-13, yang judul perikopnya dosa dan Musa dan Harun, kita tahu semua bahwa ketika bangsa Israel mengalami kehausan, ketika bangsa Israel mau minta minum, mereka berkumpul mengerumuni Musa dan Harun, dan bangsa itu bertengkar dengan Musa. Ketika bangsa itu bertengkar dengan Musa dan mereka meminta air, ya, dan mereka sampai bilang, mengapakah kamu membawa jemaat Tuhan ke padang gurun ini, supaya kami dan ternak kami mati di situ. Musa sebagai pemimpin, Musa sebagai orang yang dipercaya untuk membawa bangsa yang besar ini untuk keluar dari tanah Mesir dan masuk ke tanah perjanjian, mengalami kondisi yang tertekan, mengalami kondisi yang under pressure dari bangsa Israel. Apa yang dilakukan Musa? Yang dilakukan Musa, dia datang sama Tuhan. Di ayat yang ke-20, ayat yang 6, di Bilangan 20 ayat yang ke-6, maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan, lalu sujud. Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Ayat yang ke-7, Tuhan berfirman kepada Musa, ayat yang ke-8, ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Nah, ini kita belajar dari sini. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu, supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu, dan bagi mereka, dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Ketika Musa tertekan, ketika Musa dalam kondisi under pressure, gitu ya, yang dilakukan Musa datang kepada Tuhan, dan dia bersujud sama Tuhan. Dia minta sama Tuhan, apa sih Tuhan yang harus saya lakukan? Untuk bisa memberi bangsa ini minum. Bukan hanya untuk orang-orangnya, tapi juga ternaknya. Dan Tuhan katakan, seperti ayat yang ke-6, 7, dan ke-8.
Sudah benar? Ya, benar. Musa melakukan itu semua. Dikumpulkannya jemaah bangsa Israel di depan bukit batu, dan ia berkata di ayat yang ke-10, dengarkanlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Ya. Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya sebanyak 2 kali. Maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita baca, kalau kita lihat, ya, semua dilakukan Musa dengan baik. Diminta untuk mengumpulkan bangsa Israel dan jemaah di depan bukit batu, dikumpulkan. Musa membawa tongkat, dia juga membawa tongkat. Tetapi ada hal yang Musa lakukan dengan tidak mengontrol dirinya. Tuhan hanya berurusan katakan pada bukit batu itu. Tetapi Musa melakukan di luar dari apa yang Tuhan mau, yaitu dia memukul bukit batu itu sebanyak 2 kali. Ketika perjalanan sudah benar, tetapi endingnya itu salah, akan merugikan. Kehilangan kontrol, emosi, jengkel menghadapi bangsa Israel yang selalu bersungut-sungut, yang selalu komplain gitu ya, selalu tidak puas, selalu melihat bangsa Mesir dan Mesir terus. Akhirnya Musa melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Akibat apa yang diterima Musa dan Harun? Ini adalah ketika kita melakukan hal-hal yang di luar kendali, di luar kontrol kita, akibatnya Musa dan Harun tidak dapat masuk ke dalam tanah perjanjian. Negeri yang dijanjikan Tuhan untuk bangsa Israel dan Musa dan Harun. Di ayat yang ke-12 dikatakan, tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mereka. Tuhan merasa tidak dihormati oleh Musa. Kekudusannya tidak dihormati oleh Musa dan Harun. Tuhan berkata, kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan ku berikan kepada mereka. Awalnya sudah bagus, awalnya sudah baik. Ketika dalam kondisi tertekan, ketika kondisi under pressure, kita tidak memungkinkan, dia datang sama Tuhan bersujud dan minta hikmat daripada Tuhan, dan Tuhan katakan sesuatu. Tetapi apa yang dilakukan Musa tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tuhan tersinggung, Tuhan marah karena Musa dan Harun tidak menghormati kekudusan Tuhan. Karena jengkel, karena kesal, dia bertindak dengan tidak terkontrol, lost control, melakukan sesuatu yang merugikan gitu ya. Contoh yang kedua, kita tahu Raja Saul. Ya.
Di 1 Samuel 13 ayat 1 sampai 14 diceritakan bahwa Yonatan itu memukul kalah pasukan penduduk orang Filistin yang ada di Geba waktu itu. Dan hal itu terdengar orang-orang Filistin. Karena apa? Karena Saul menyuruh meniup sangkakala di seluruh negeri. Di ayat yang keempat dikatakan bahwa karena bangsa Filistin ini mendengar bahwa Saul telah memukul kalah penduduk Filistin, dengan demikian orang Israel dibenci sama orang Filistin. Akhirnya emosinya timbul. Bangsa Filistin tidak terima. Dia benci terhadap orang Israel. Apa yang dilakukan bangsa Filistin? Bangsa Filistin mengumpulkan orang banyak, mengumpulkan pasukannya. Di ayat yang kelima, adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel dengan 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda, dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di tepi laut. Mereka maju dan berkemah di Mikmas, di sebelah timur Bet Awen. Mereka mau maju menyerang bangsa Israel. Mereka mau menyerang Saul. Dan ketika mereka diserang begitu banyak karena mereka kalah jumlah, bangsa Israel, orang-orang Israel merasa terjepit. Mereka ketakutan, mereka kocar-kacir, mereka lari, mereka sembunyi. Ini yang dilakukan Saul. Ketika ia harus menunggu 7 hari lamanya, sampai waktu yang ditentukan Samuel di ayat yang ke-8. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Rakyat meninggalkan Saul karena Samuel tidak datang-datang. Sudah ketakutan, nunggu Samuel gak datang-datang, mereka neken Saul. Dan mereka meninggalkan Saul. Di ayat yang ke-9, sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu, lalu mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel. Saul pergi menyongsongnya dan memberi salam kepadanya. Tetapi di ayat yang ke-11, kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Ini alibinya, jawabannya. Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas, maka pikirku sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan, sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Kita lihat, ketika ketakutan itu mendera, ketika rasa takut itu mengintimidasi Saul, dia takut diserang, dia takut ditinggal sama bangsa Israel. Dia mengalami kecemasan karena Samuel gak datang-datang. Dia melakukan apa yang bukan bagiannya yang harus dia lakukan. Dia mempersembahkan korban bakaran. Maksudnya Saul ini baik, tetapi bukan. Seharusnya Samuel yang mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan itu.
imam, bukan raja. Di ayat yang ke-12 dikatakan, maka pikirku ketika Saul mengalami lost control atau kehilangan kendali dalam pikirannya, maka dia melakukan hal-hal yang sekali lagi tadi saya sampaikan, tidak mampu berpikir secara jernih, berpikir secara waras, dan melakukan tindakan-tindakan yang bodoh. Apakah ini berdampak terhadap Saul? Iya. Berdampak terhadap bangsa Israel? Iya. Akibat yang diterima oleh Saul adalah dia dicopot dari kedudukannya saat ini menjadi raja, digantikan oleh Daud. Samuel menegur keras. Di ayat yang ketiga dikatakan, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan yang diperintahkan kepadamu. Lihat. Sebelumnya dikatakan bahwa sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi karena kesalahannya, karena dia tidak bisa mengontrol emosinya, tidak mengontrol dirinya, dia melakukan tindakan yang bodoh dan dikatakan di ayat 14, tapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap dan Tuhan telah memilih orang yang berkenan di hatinya. Diganti oleh Daud. Dia kehilangan kedudukannya, dia kehilangan jabatannya. Contoh yang ketiga, kita bisa belajar dari Raja Daud. Raja yang begitu dekat dengan Tuhan, raja yang begitu melekat dengan Tuhan, raja yang selalu minta petunjuk sama Tuhan. Tetapi ketika Daud melihat Batseba yang sedang mandi, keinginan mata atau hawa nafsu Daud membuat Daud berzina. Dan Daud melakukan pembunuhan berencana terhadap Uria. Kita tahu cerita ini semua. Ya. Ketika Daud diintimidasi oleh kemolekan tubuh, oleh hawa nafsu, dia melakukan hal-hal yang sekali lagi tidak bisa berpikir dengan jernih, tidak bisa mengontrol dirinya. Bahkan dia membuat Uria mati terbunuh. Mati terbunuh. Apa akibat dari yang dilakukan Daud? Apa hasil dari perbuatan Daud yang tidak under control dalam dirinya? Ya. Dikatakan bahwa apa yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Hukumannya apa? Padahal Daud adalah orang yang dikasihi Tuhan. Ya, begitu luar biasa. Ya. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunan Daud. Pembunuhan akan terjadi, perang terjadi.
keturunan Daud akan melakukan itu semua. Perang, pembunuhan. Bahkan lebih daripada itu, karena Daud telah menghina Tuhan karena mengambil istri Uria, maka Tuhan menghukum Daud dengan di ayat yang ke-12 dikatakan, sebab engkau telah melakukan secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Apa itu? Di ayat yang ke-11, malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istrimu di siang hari. Perbuatan ini menista Tuhan. Membuat Tuhan kecewa. Sekali lagi, lost control. Nah, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat sebagai anak-anak Tuhan saat hari ini? Kita belajar dari teladan Yesus. Bapak Ibu Saudara tahu bahwa ketika Tuhan Yesus akan diserahkan untuk ditangkap dan disalibkan, Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Kondisi ketakutan, kondisi terancam akan mati. Akan disiksa, disalibkan. Secara manusia dia nggak mampu. Tetapi dia berdoa kepada Bapaknya. Di Matius 26 ayat yang ke-39. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Dalam kondisi takut, dalam kondisi cemas, dalam kondisi yang tidak menguntungkan, Tuhan menyerahkan semuanya ke dalam tangan Bapaknya. Bagaimana dengan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya? Tetap dalam under kontrolnya Tuhan. Ketika ditangkap, ketika Tuhan Yesus didatangi imam besar dan juga para pengawal-pengawalnya, apakah Tuhan Yesus bisa menyuruh anak-anaknya atau murid-muridnya menyerang balik, melawan imam besar? Bisa, tetapi tidak dilakukan. Ketika Simon Petrus membawa pedang dan menebas telinga hamba imam besar, yaitu Malkus, Tuhan Yesus menegur dan minta untuk pedang itu disarungkan. Dan telinga yang putus itu disembuhkan. Tuhan Yesus dalam kondisi yang akan ditangkap pun, dia tidak melakukan hal-hal yang di luar kontrol. Karena apa? Dia sudah menyerahkan semuanya ke dalam tangan Bapaknya. Demikian juga dengan hidup kita saat hari ini. Dan yang paling luar biasa, ketika dalam kondisi ambang kesakitan, terhina, dan dibunuh di kayu salib, dipermalukan begitu rupa, yang dilakukan Tuhan Yesus adalah Tuhan Yesus memberkati dan mengampuni orang-orang yang menyalibkan dia. Tuhan Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Loh, kalau kita bertanya itu Tuhan Yesus, tapi kita nggak bisa. Oh bisa, karena kita menjadi murid-murid Yesus, kita menjadi anak-anak Tuhan, kita harus meneladani Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih,
Mari kita dalam kondisi apapun, kita tetap meminta Tuhan untuk memimpin hidup kita. Dan kita tetap dalam kontrolnya Tuhan. Jangan lost control, jangan kehilangan kendali, jangan emosi. Kita tetap dalam patronnya Tuhan. Kita tetap hidup benar di dalam Tuhan. Dan biarlah di Amsal 4 ayat yang ke-23 menjadi ayat mas kita malam hari ini. Kita baca sama-sama, Bapak Ibu di rumah maupun dimanapun saat hari ini berada, mari kita baca sama-sama. Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu, Saudara, kita pujikan pujian bagaikan bejana siap dibentuk. Kita meneladani Yesus. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang mau dibentuk hari demi hari, waktu demi waktu. Menjadi serupa dengan Kristus. Memiliki hati seperti Kristus. Yang tetap menyerahkan hidupnya sesuai dengan kehendak daripada Bapaknya. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri, kita pujikan pujian ini bersama-sama. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Untuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, sesuai rencanamu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Bapa yang baik, kami tahu Tuhan bahwa setiap kami mengalami berbagai macam kehidupan yang terjadi dalam hidup kami. Ketika kondisi-kondisi itu tidak menguntungkan bagi kami, tapi biarlah Tuhan kami tetap under control. Kami bisa menguasai diri kami.
Kami tidak melakukan hal-hal yang bodoh. Kami tidak melakukan hal-hal yang tidak waras. Hal-hal yang dapat merugikan kami dan orang lain. Demikian juga ketika kami mengalami sukacita. Kami juga tidak bermegah-megah. Kami tidak menonjolkan kesombongan hidup kami. Tetapi kami mengucap syukur buat apa yang sudah Tuhan berikan. Kami tahu Tuhan, ketika kami berjalan dengan lepas kontrol, banyak hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan akan terjadi dalam hidup kami. Tapi biarlah Tuhan, malam hari ini kami mau belajar seperti pujian ini dikatakan, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap langkah hidup kami. Kami mau memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Biarlah setiap kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang terbaik. Menjadi anak-anak Tuhan yang memberitakan kabar baik untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dan kita mengucap syukur kita sudah bersama-sama melaksanakan ibadah doa malam ini dengan baik dan tidak kurang suatu apapun. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan malam hari ini di mana Tuhan sudah sertai kami, Tuhan sudah hadir dalam ibadah doa malam hari ini, melawat setiap kami, melalui firman-Mu Tuhan, Kau sampaikan isi hati-Mu buat setiap kami, untuk kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang terbaik, menjadi anak-anak Tuhan yang tidak lepas kendali, tetapi anak-anak Tuhan yang dapat mengendalikan emosinya. Bapa yang baik, kami sebelum mengakhiri ibadah kami malam hari ini, kami berdoa bersyafaat untuk bangsa ini Tuhan. Kiranya Tuhan juga berikan keamanan, berikan kedamaian Tuhan, jauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan biarlah pemimpin bangsa ini dapat memimpin bangsa ini dengan baik. Dan juga selama masa pandemi ini Tuhan, biarlah bangsa ini dipulihkan kembali, baik itu secara kesehatan maupun secara ekonomi Tuhan. Kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan, dan apapun yang akan terjadi dalam bangsa ini Tuhan, di waktu-waktu yang akan datang, baik pilkada dan sebagainya, kiranya Tuhan Engkau yang memberkati dan melindungi bangsa ini. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat jemaat Tuhan, dimanapun saat hari ini mereka berada yang mengikuti doa malam ini secara online Tuhan, apapun yang menjadi kendala mereka, apapun yang menjadi permasalahan mereka, apapun yang menjadi sakit secara fisik mereka Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang memberikan solusi, Engkau yang memberikan jalan keluar, dan Engkau yang memberikan kesembuhan Tuhan. Dan biarlah melalui apapun kemenangan yang diterimanya Tuhan, biarlah nama Tuhan dipermuliakan, dan mereka menyaksikan betapa Tuhan Yesus itu ajaib dan dahsyat. Kami juga berdoa buat gereja-Mu Tuhan di Wonorejo, kiranya gereja ini dapat menjadi berkat, menjadi terang buat Wonorejo ini Tuhan, menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk memberitakan kabar baik. Dan biarlah setiap orang yang berlalu lalang, yang lewat di sini, yang mendengarkan pujian dan mendengarkan firman Tuhan, biarlah Roh Kudus Tuhan menggerakkan hati mereka dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat semuanya. Berkati setiap kami yang sudah melayani Tuhan dalam ibadah doa malam hari ini. Berkati worship leader, singer, pemain musik, tim multimedia, tim sound system, dan semua yang terlibat dalam ibadah doa malam hari ini. Kiranya Tuhan berkati mereka, baik dalam pekerjaan maupun studi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, dan berkati juga jemaat Tuhan GBS Yerusalem Baru yang sudah mendengarkan firman-Mu dan bersama-sama bersekutu bersama-sama dengan kami tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita menerima semua berkat, hikmat, talenta, sukacita surgawi, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa,
putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, sekarang dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus